Baik, bismillahirrahmanirrahim. Hamdan kasiron thayyiban mubarakan fih. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Baik, terima kasih kepada Ibu dosen yang telah memberikan waktu untuk saya membuat presentasi atau membuat video presentasi mengenai model pembelajaran dan metode mengajar dalam kurikulum 2013. Saya di sini Ayub Hanifatur Rahman. Saya dari kelas B1 PJJ-PAI semester 4. Insyaallah di sini saya akan membahas mengenai model pembelajaran dan metode mengajar dalam kurikulum 2013 atau K13. Di mana tujuan presentasinya di sini yang pertama memahami hierarki konsep pedagogis, terus yang kedua menjelaskan model-model pembelajaran aktif, yang ketiga mengaitkan model pembelajaran dengan konten dan kompetensi, terus yang terakhir yang keempat mempresentasikan kerangka integratif dan tipe-tipe atau tipe. Baik, untuk selanjutnya kita lanjut ke istilah pedagogis atau hierarki konseptual. Hierarki konseptual adalah struktur berjenjang yang merupakan konsep dari yang paling umum atau abstrak hingga yang paling khusus atau konkret. Dalam konteks pedagogis, ini membantu dalam merancang kurikulum, menyusun materi ajar, serta mengevaluasi capaian belajar siswa. Di mana tingkatan hierarki konseptual dalam pendidikan itu ada 5. Yang pertama teori, di mana teori contoh konsepnya teori konstruktivisme, di mana kegiatan pembelajarannya diskusi filosofis, refleksi pendidikan. Terus yang selanjutnya prinsip belajar aktif, di mana kegiatannya mendesain metode pembelajaran. Terus yang ketiga konsep kolaborasi diferensiasi, di mana kegiatannya membuat modul berbasis konsep. Terus selanjutnya prosedur, langkah pembelajaran kooperatif, yakni kegiatannya menyusun RPP atau rancangan pembelajaran. Terus yang terakhir yang kelima fakta, di mana contoh konsepnya tentang nama tokoh, tahun penemuan, kegiatan pembelajarannya yaitu kuis, uji pengetahuan dasar. Di mana manfaat hierarki konseptual dalam pembelajaran yang pertama memfasilitasi berpikir tingkat tinggi, menyesuaikan metode ajar dengan level kognitif siswa. Terus selanjutnya meningkatkan transfer pengetahuan lintas konteks. Untuk selanjutnya discovery learning. Discovery learning adalah pendekatan pembelajaran di mana peserta didik membangun pengetahuan sendiri melalui eksplorasi aktif, investigasi, dan pemecahan masalah, bukan melalui penyampaian langsung oleh guru. Di mana siswa menemukan konsep secara aktif, fokus pada proses, bukan hanya hasil, mengembangkan keterampilan berpikir tingkat tinggi. Selanjutnya, project based learning. Project based learning ini adalah metode pembelajaran yang menempatkan peserta didik sebagai pelaku aktif dalam memecahkan masalah nyata melalui proyek yang kompleks, kolaboratif, dan berbasis produk. Salah satunya adalah pembelajaran berbasis proyek nyata, mengembangkan kolaborasi, perencanaan, dan evaluasi, mengintegrasikan konten dan soft skill. Baik, selanjutnya problem based learning. Problem based learning adalah pendekatan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik
dengan menyajikan masalah autentik dan tidak terstruktur sebagai titik awal untuk belajar. Pembelajaran ini menekankan proses berpikir kritis, kolaboratif, dan reflektif dalam mencari solusi, di mana siswa belajar mulai perencanaan masalah konseptual, menumbuhkan kemampuan berpikir kritis dan kerjasama. Selanjutnya, inquiry-based learning. Inquiry-based learning adalah pendekatan pembelajaran yang menekankan pada proses investigasi ilmiah, di mana peserta didik secara aktif mengajukan pertanyaan, mengumpulkan dan menganalisis data, serta menyusun kesimpulan berdasarkan bukti, di mana pembelajaran ini berbasis pertanyaan, investigasi, dan refleksi, membangun kemampuan analitis dan ilmiah siswa. Selanjutnya, konseptual teaching and learning atau disingkat CTL. CTL adalah pendekatan pembelajaran yang mengaitkan materi pembelajaran dengan konteks kehidupan nyata peserta didik, baik dalam lingkungan personal, sosial, maupun profesional, sehingga pembelajaran menjadi lebih bermakna dan aplikatif, di mana prosesnya itu mengaitkan materi dengan pengalaman nyata siswa, meningkatkan relevansi dan pemahaman bermakna. Selanjutnya, pemilihan model pembelajaran, konten, dan keterampilan. Pemilihan model pembelajaran harus mempertimbangkan yang pertama, karakteristik konten, di mana karakteristik konten ini terdapat fakta, konsep, prosedur, dan metagenesis. Terus yang kedua, jenis keterampilan yang ditargetkan, di mana jenis ini antara lain kognitif, afektif, atau psikomotorik. Terus yang ketiga, konteks belajar, tingkat peserta didik, sarana, serta budaya di lingkungan sekolah. Kerangka tipe-tipe atau TIPEK adalah kerangka pengetahuan profesional guru yang mengintegrasikan yang pertama teknologi, pedagogis, dan konten secara sinergis dan dalam konteks pembelajaran. Tujuan TIPEK yakni yang pertama mendorong integrasi bermakna teknologi dalam pembelajaran. Terus yang kedua, mengembangkan kompetensi guru abad ke-21. Terus yang ketiga, menjembatani kesenjangan antara teori dan praktik. Baik, untuk selanjutnya penutup dan rekomendasi, di mana dari pembahasan tipe-tipe pembelajaran di sana merekomendasikan untuk menggunakan kombinasi model sesuai dengan kebutuhan kita ketika pembelajaran kepada siswa. Terus yang kedua, fokus pada keterlibatan dan kemandirian siswa. Terus yang ketiga, integrasikan teknologi secara bijak dan kontekstual. Baik, mungkin itu presentasi dari saya mengenai model pembelajaran dan metode mengajar dalam kurikulum K13. Baik, cukup sekian mungkin presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Ditutup saja dengan doa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Qulu qouli hadza wa astaghfiruhu li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.